Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Matematika kelas 11 Kurikulum Merdeka atau Sekolah Penggerak Angkatan Pertama bersama Ibu Ratri Ferawati yang keren dan keren. Oke, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan tentang uji kompetensi ya. Uji kompetensi nomor 1. Oke. Diketahui gambar lingkaran dengan segitiga di dalamnya ya. Ada sudut alfa yang sebesar 48 derajat. Yang ditanyakan, tentukan yang A besar sudut CDE dan seterusnya ya sampai D. Oke, kita lanjut ke yang ke A. Ini pulpennya mana nih? Oke, kita ya. Nih. Yang ditanyakan untuk yang A, berapa sudut besar sudut CDE? Besar sudut CDE. Kita tahu bahwa sudut yang diketahui adalah sudut EAC, yaitu merupakan sudut pusat dengan menghadap busur EC sebesar 48 derajat. Sedangkan kalau kita melihat sudut CDE itu menghadap pada busur yang sama, yaitu EC. Karena sudut CDE merupakan sudut keliling dan menghadap pada busur yang sama, yaitu C, maka berlaku bahwa sudut keliling sama dengan setengah sudut pusat, yaitu setengah kali 48 adalah 24 derajat. Jadi di sini 24 derajat. Oke. Yang B. Ya. Berapakah besar sudut DEA? DEA. Kalau kita melihat ini merupakan segitiga, ya, dimana merupakan segitiga sama kaki karena kakinya yaitu EA, AE atau AD itu merupakan jari-jari sehingga kakinya sama besar, sehingga merupakan segitiga sama kaki. Sehingga karena sudut CDE-nya yang merupakan sudut keliling, ya, ini adalah 24 derajat, sudah kita ketahui. Maka dalam suatu segitiga sama kaki, sudut-sudut di kakinya adalah sama besar. Sehingga di sini juga berlaku 24 derajat. Oke. Ya. Karena dia merupakan, kasih alasan ya. Kenapa dia 24 derajat? Karena segitiga ADE merupakan segitiga sama kaki dan salah satu sudut di kakinya adalah 24, maka sudut DEA atau sudut yang kaki lainnya juga sama. Sedangkan untuk yang C, berapakah besar sudut DAE? Nih, berarti DAE itu adalah DAE. Sudut DAE itu merupakan sudut pusat dari suatu segitiga sama kaki. Berarti di sini ada dua cara, ya. Cara yang pertama, kita gunakan sudut lurusnya, ya. Sudut lurusnya dari segitiga CDE, karena kita tahu di sini
sudutnya 48 derajat sehingga sudut lurusnya ya berarti 180 derajat dikurang 40 derajat yaitu 132 derajat. Nih, ini yang dimaksud dengan sudut lurusnya dari mana? Nih, 48 sampai kepada ini. Nah, itu namanya sudut pelurus. Dengan cara yang kedua, ya, cara yang kedua yaitu dengan menggunakan segitiga besaran sudut dalam suatu segitiga. Dalam satu segitiga itu besarnya adalah jadi dalam satu segitiga itu besarnya sudutnya segitiga apapun itu besaran sudutnya jumlahnya 180 ya. Karena ini merupakan segitiga sama kaki ya berarti dia 180 dikurang 2 kali sudut segitiga 2 kali sudut kaki-kakinya yaitu 24. Berarti 180 dikurang 48 hasilnya sama yaitu 132 derajat. Oke. Untuk yang C ya, jadi ini adalah 132 derajat. Sekarang yang D. Sudut DFE. DFE ya, DFE. Kita lihat DFE itu menghadap pada busur yang ED. Ini merupakan sudut keliling. DFE merupakan sudut keliling. Tadi pada soal C sudah kita dapatkan sudut pusatnya. Ya, DAE menghadap busur yang sama. Maka akan berlaku bahwa ya untuk yang D sudut keliling sama dengan setengah sudut pusat. Tadi sudah kita dapatkan bahwa sudut pusatnya adalah 132 derajat sehingga dibagi 2 atau dikali setengah menjadi 66 derajat. Nih, jadi 66 derajat. Gampang bukan? Ya. Jadi karena menghadap pada busur yang sama. Oke, lanjut ke nomor 2. Segi 4 POST, keempat sisinya menyinggung lingkaran nih pada sisi pada titik C, A, R, dan D. Jika panjang TS sama dengan 12, nih. Panjang TS-nya 12 dan panjang PC-nya nih adalah 14. Tentukan keliling POST-nya. Ya. Berarti yang ditanyakan keliling. Berdasarkan teorema sebelumnya bahwa ketika ada satu titik yang di luar lingkaran yang membentuk garis singgung terhadap lingkaran, maka besaran garis singgungnya itu sama besar. Jadi panjang garis singgung PD dengan TC itu sama. Kemudian SD, SR itu sama, ya. CP dengan PA itu sama, ya. Karena sesuai dengan teoremanya. Jadi ketika ada titik di luar lingkaran yang membentuk garis singgung dan menyentuh terhadap garis lingkaran, maka panjang besaran garis singgungnya itu sama. Oke, berarti kalau di PC 14 maka otomatis PA juga 14. Di sini berarti juga 14. Nah, ini kan TS itu 12, berarti tengah-tengahnya
itu 12 bagi 2, 6. Ya, TD 6, DS juga 6. Oke, maka berlaku juga CT 6, kemudian SR juga 6. Kita lihat sini. Berarti kelilingnya kan berarti 14 sama 14 sama 4 itu ya. Berarti 14 N-nya ada berapa? 4 ya. Berarti 4 dikali 14 ditambah nih. Ya, kalau kita kita inikan dulu supaya rapi. Itu tadi cara cepatnya. Kalau kita buat rapi-rapi ya. Nih, berarti kelilingnya CP tambah ya CP tambah karena CP ya berarti yang diketahui di sini ya, karena itu ditambah tadi diketahui bahwa CP sama dengan AP ya, PA sama dengan AO sama dengan OR itu sama dengan 14. Kemudian apa namanya nih? CT sama dengan TD sama dengan DS sama dengan SR sama dengan 6. Ya. Berarti tadi karena teorema tadi ya. Kenapa jadi sama? Karena teorema tadi bahwa jadi karena sama maka kelilingnya nih berarti 4 kali ya, 4 kali 14 ditambah dengan 4 kali 6. Karena ada 6 ya. 6-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Karena di sini ada 4-nya sama, kita keluarkan. Jadi 14 tambah 6. Jadinya 14 kali 20 sama dengan 80. Itu ya. Di sini mungkin kasih rumusnya ya. Karena ini sama ya, berarti CP tambah PA tambah AO tambah OR tambah dan seterusnya ya, sampai kepada tambah TC. Seperti itu. Lanjut ke nomor 3. Nih. Nomor 3. Pada lingkaran A yang berjari-jari 5 cm terdapat tali busur. Di sini diketahui R-nya 5. Tali busur berarti BC sama dengan 8, tapi tetap digambar. Tentukan panjang apotemanya. Yang ditanya adalah apotema. Nah, tahu nggak apotema itu yang mana? Ya, nanti kalian harus mengidentifikasi bahwa apotema yaitu panjang AD. Nih, dari gambar ini apotemanya yaitu AD. Seperti itu. Kita jawab ya. Untuk bisa menentukan apotema, maka di sini harus kita buat dulu segitiga. Nih. Maaf ya, walaupun tidak sempurna garisnya. Tadi diketahui bahwa R-nya itu adalah 5.
Ini 5, berarti panjang AB sama dengan panjang AC karena dia merupakan jari-jari. Sehingga membentuk segitiga sama kaki karena panjang BC-nya 8. Ya, 8. Ya, kalau kita buat di sini, nih. Nggak usah pakai ini ya, langsung pakai sini aja, nggak tambah ribet. Panjang BC 8, berarti kalau kita buat separuhnya berarti di BD ya, BD 4 dan DC itu juga 4 karena BC-nya adalah 8. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk bisa menentukan apotemanya maka bisa kita menggunakan Pythagoras ya. Berarti untuk mencari panjang AD nih, mencari panjang AD maka itu kita gunakan AD kuadrat. AD adalah berarti akar dari, nah kita lihat karena di sini siku-siku maka depannya sisi sudut siku-siku adalah sisi miring ya, adalah sisi miring, maka akan berlaku Pythagoras, yaitu bahwa AB kuadrat adalah sama dengan AD kuadrat tambah DB kuadrat. Nah, karena yang ingin dicari itu adalah nilai AD, maka akan berlaku AB kuadrat dikurang DB kuadrat. Nah, AB-nya berapa? AB-nya 5 dikurang DB-nya 4. Tapi sebenarnya tanpa menggunakan ini, kalau kita sudah hafal tentang perbandingan, langsung saja AD-nya 3, tapi jangan. Kalau untuk tugas jangan, tapi kalau untuk ulangan silahkan ya, supaya cepat kan. AD kuadrat, karena kalau tugas yang ibu minta adalah proses kalian berpikir. Berarti di sini 25 dikurang 16 sama dengan 9. Ingat ini baru kuadrat ya, belum AD-nya, maka AD-nya adalah kedua ruas dipangkatkan dengan setengah atau diakarkan, jadi sama dengan 9. Berarti AD sama dengan akar 9 adalah 3, seperti itu. Tapi kalau dalam perbandingan teorema trigonometri itu ada 3 banding 4 banding 5 atau 6 banding 8 banding 10. Ada juga perbandingan yang lain, jadi bukan 3, 4, 5 tapi juga ada perbandingan yang lain, cuma ibu agak-agak lupa, takut salah ya. Oke, ini bagian yang pertama. Untuk yang bagian selanjutnya akan kita bahas berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.